Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-81, dengan judul Pelatihan Kekuatan, Aliran Seperti Sutra. Langsung ke dalam alurnya. Zuyan memainkan sendok porselen seputih salju di dalam sup sarang burung di depannya saat dia menunggu Zhang Chang menyampaikan kabar baik kepadanya. Namun saat ini, jimat transmisi suara belum menyala. Saat makan siang hampir selesai, ada ketukan di pintu. "Masuk," kata Zuyan. Pintu perlahan terbuka, dan pelayan tua Zuyan dengan hormat berjalan mendekat. Pelayan tua ini berada di tahap pelatihan Viscera. Dia membungkuk untuk berbisik ke telinga Zuyan. Saat Zuyan mendengar, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Peng! Mangkuk kecil berulir emas di tangannya telah rusak menjadi dua olehnya. "Apa katamu?" Lan Yunyu melompat ketakutan, tetapi pelayan tua itu terbiasa dengan reaksi ini. Pelayan tua itu mundur setengah langkah dan berkata sekali lagi, "Tuan muda, Zhang Chang dikalahkan oleh Lin Ming dalam 3 gerakan. Dia terluka parah sampai meludah darah, dan masih tetap tidak sadarkan diri." Petik 2. Dengan hasil yang tidak terduga, Zuyan terkejut dan marah, tapi Lan Yunyu benar-benar terkejut. Lin Ming benar-benar menang, dan dia mengalahkan Zhang Chang dalam 3 gerakan. Dia terluka cukup parah hingga membuatnya meludah darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia awalnya khawatir Zhang Chang akan terlalu kejam dengan tangannya, dan tidak berpikir bahwa hasilnya akan begitu aneh. Zuyan tampak muram dan menakutkan. Meskipun dia telah memberi Lin Ming penilaian tinggi, dia tidak melakukannya hanya dalam 1 bulan setelah datang ke rumah bela diri. Lin Ming akan mampu mengalahkan Zhang Chang yang berada di peringkat sekitar 100 di batu peringkat. Jika dia memberinya lebih banyak waktu, apakah Lin Ming ini bahkan akan memanjat kepalanya sendiri? Sebelumnya, Zuyan hanya memperlakukan Lin Ming ini sebagai hobi yang lucu, mangsa kecil yang lucu yang bisa dia goda jika dia bosan. Bakat Lin Ming lebih rendah, kekuatannya lebih rendah, dan bahkan latar belakang keluarganya lebih rendah. Jika dia baru saja makan beberapa bahan berharga dan langka atau mengalami pertemuan kebetulan, dia tidak akan berpikir sedetik pun bahwa Lin Ming dapat mengancamnya. Bahkan ketika harus menghadapi Lin Ming, dia tidak ingin merendahkan dirinya untuk melakukannya secara pribadi, jadi dia telah memasang perangkap untuknya dan menempatkan rintangan di jalannya. Tak satu pun dari mereka yang menghentikannya. Dan sekarang, Zuyan memiliki perasaan krisis yang dalam dan meramalkan. Pertumbuhan Lin Ming terlalu cepat. Itu sangat cepat. 4 bulan lalu, dia baru berada di tahap pertama transformasi tubuh, seorang seniman bela diri kecil yang menyedihkan yang mengkhawatirkan cara mendapatkan obat untuk menyembuhkan lukanya. Tapi kali berikutnya mereka bertemu, dia sudah menjadi kandidat tempat pertama ujian masuk. Bahkan ini tidak menyebabkan Zuyan khawatir, tetapi apa yang tidak dia harapkan adalah hanya dalam rentang 1 bulan, dia telah mengalahkan Zhang Chang. Lin Ming ini benar-benar punya masalah. Tidak salah lagi bakatnya, dia tidak diragukan lagi adalah bakat bela diri kelas 3 menengah. Untuk berkembang begitu cepat dalam waktu sesingkat itu, bahan berharga apa yang bisa dia makan? Atau apakah dia telah mengandalkan inti seni bela diri, dan benar-benar berhasil memahami kondisi kultivasi khusus? Jika itu yang pertama, maka itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Tetapi jika itu yang terakhir, memikirkan hal ini, Zuyan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan buku-buku jarinya retak. Hatinya mengalir dengan perasaan tidak nyaman yang kuat. Lin Ming ini kemungkinan akan menjadi musuh seumur hidupnya. Aku harus membunuhnya sebelum dia tumbuh lebih jauh. Tapi, jika dia tinggal di 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan jika saya menggunakan pengaruh bibi saya, tidak ada yang bisa saya lakukan.
Bagaimana saya harus menangani ini? Petik 2. Di pegunungan belakang Seven Profound Martial House, bulan bulat dan cerah tergantung di langit saat bintang-bintang berkelap-kelip di sekitarnya. Saat itu malam musim gugur, dan langit biru tua yang unik dan terlatih-tatih. Itu memberi seseorang perasaan yang jelas dan luhur saat mereka menatap keajaiban alam. Di bawah tirai malam yang bercahaya, Lin Ming berdiri di atas batu yang dingin. Dia memegang tombak di satu tangan, dan lengannya sejajar dengan poros. Siku menekan ujung tombak, dan tombak panjang itu memanjang secara horizontal dari tubuhnya. Ini adalah sikap dasar dari teknik tombak dasar, jembatan besi memblokir sungai. Namun kali ini batang tombak tidak lurus, tetapi sedikit melengkung ke bawah karena bergetar ringan. Lin Ming telah menggantungkan batu besar 100 jin ke ujung-ujung tombak, dan itu adalah batu yang membengkokkan tombak panjang itu. Meskipun batu itu hanya 100 jins, karena itu tergantung di ujung tombak, berat sebenarnya adalah 10 kali lipatnya. Selain berat pelangi penetrasi, jumlah total yang tergantung di lengan Lin Ming di atas 4000 jins. Dengan transformasi tubuh tahap ketiga awal Lin Ming, menopang berat lebih dari 4000 jins ini karena ditarik ke bawah oleh gravitasi sudah menjadi batasnya. Saat Lin Ming memegang tombak di tangan kanannya, tangan kirinya menggenggam batu esensi sejati. Matanya tertutup saat dia mengedarkan esensi sejatinya ke seluruh tubuhnya. Esensi sejati murni ini mengalir terus-menerus ke dalam tubuhnya yang secara halus mengubah sistem sirkulasi Lin Ming. Seniman bela diri biasanya mengolah tubuh daripada esensi sejati mereka. Esensi sejati adalah air, dan tubuh adalah reservoir. Seniman bela diri akan terus berkultivasi dengan menempa tubuh mereka untuk membangun kekuatan mereka. Kapasitas esensi sejati mereka kemudian akan menjadi semakin besar. Oleh karena itu tidak peduli bagaimana seseorang mengkonsumsi esensi sejati, bahkan jika itu sampai tetes terakhir, itu tidak akan mempengaruhi kultivasi. Selama mereka berkultivasi selama 1 atau 2 hari, tubuh mereka akan dipulihkan ke kondisi puncak. Namun, untuk tubuh, setelah tubuh mengalami kerusakan, maka akan ada kemungkinan bahwa kultivasi seni bela diri mereka akan turun secara keseluruhan. Jika latihan kekuatan dan latihan daging tubuh seniman bela diri seperti genangan air kecil, maka tahap latihan viscera akan sebanding dengan kolam. Mengubah penempaan otot dan tulang akan seperti danau, dan setelah itu akan menjadi periode kondensasi puls, di mana meridian akan memadat, dan sirkulasi esensi sejati akan dipercepat, dan tubuh akan seperti sungai yang bergolak dan arus yang mengamuk. Jika semua esensi sejati dari tubuh berkumpul dan mengalir pada saat bersamaan, itu akan berubah menjadi lautan luas. Ini akan menjadi tahapan Hautian dan Xiantian. Dengan esensi sejati dari batu esensi sejati yang mengubah tubuh, itu seperti reservoir yang dituangkan air dengan paksa ke dalamnya. Ini akan memperluas dan memperluas reservoir. Metode kultivasi semacam ini memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit daripada menggunakan pil, tetapi perbedaannya adalah jauh lebih lambat, dan kebutuhan sumber daya jauh lebih tinggi. Dalam 2 hari, Lin Ming sudah menggunakan 3 batu esensi sejati. Saat kultivasi Lin Ming tumbuh, tingkat di mana dia akan mengkonsumsi batu esensi sejati hanya akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan itu mungkin bahkan 7 rumah bela diri yang mendalam tidak cukup memasok cukup. Bahkan jika saya adalah murid kediaman surgawi seperti Ling Sen atau Taku, yang merupakan peringkat teratas, saya mungkin masih belum memiliki cukup batu esensi sejati untuk diolah. Menurut peraturan rumah bela diri, murid baru dari 7 rumah bela diri yang mendalam akan menerima batu esensi sejati sesuai dengan hasil mereka pada ujian masuk. Setelah itu akan tergantung pada peringkat seseorang di batu peringkat. Jika peringkat seseorang lebih rendah dari 150,
seseorang dapat menerima satu batu esensi sejati setiap bulan. Peringkat 120 hingga 150 akan menerima 2 batu esensi sejati per bulan. Peringkat 100 hingga 120, 3 batu esensi per bulan, dan peringkat 72 hingga 100, 4 batu esensi sejati per bulan. Bahkan pada peringkat Ling Sen dan Taku, mereka hanya akan menerima selusin atau lebih setiap bulan. Meskipun itu lebih dari sekadar murid biasa, jika seseorang ingin bergantung pada batu esensi sejati untuk mengolah, mereka tidak akan memiliki cukup untuk penggunaan sehari-hari. Berapa banyak batu esensi sejati yang akan diterima murid inti seperti Qin Xing Xuan per bulan? Berapa banyak yang dapat diterima oleh murid sejati dari 7 lembah mendalam? Bagi orang biasa di kerajaan keberuntungan langit, sekte besar seperti 7 lembah mendalam hanyalah seperti fata morgana yang jauh, dan sama-sama sulit dipahami. Jarak dari kerajaan Sky Fortune ke 7 lembah mendalam ini dikatakan 100.000 mil. Dengan jarak yang sangat jauh di antara mereka, bahkan jika seseorang menunggang kuda berkualitas tinggi setiap hari, dan menukar kuda di setiap lokasi, masih perlu waktu lebih dari setengah tahun untuk menempuh perjalanan. Bagi orang biasa yang bergantung pada kaki mereka untuk menjelajahi dunia yang luas, jarak 100.000 mil sudah cukup bagi mereka untuk berjalan sepanjang hidup. Menggelengkan kepalanya, Lin Ming tidak lagi memikirkan hal-hal terpencil seperti itu. Dia harus berkonsentrasi pada perhatian langsungnya, penilaian arai 10.000 pembunuhan berikutnya. Lin Min pasti akan berpartisipasi dan berjuang untuk hasil yang baik. Semakin tinggi dia, semakin banyak sumber daya yang bisa dia capai. Hanya ada 3 hari tersisa sampai perang peringkat akan dimulai. Untuk secara tajam meningkatkan kekuatannya dalam 3 hari ke depan tidak realistis, kecuali Lin Ming memakan pil sumsum naga emas merah. Jika Lin Ming tidak berencana menggunakan simbol prasasti obat untuk meningkatkan efek dari pil sumsum naga emas merah, maka dia pasti sudah memakannya. Tetapi jika simbol prasasti obat dipasang, kemanjuran Crimson Gold Dragon Marrow Pill akan berlipat ganda beberapa kali lipat. Lin Ming telah mengambil pil Scarlet Ular Emas dan kemanjurannya belum sepenuhnya diserap dan belum sepenuhnya dimurnikan. Jika dia memakan pil sumsum naga emas merah selama waktu ini, maka konsekuensi ringannya adalah kemanjuran obat akan terbuang percuma. Konsekuensi yang berat adalah bahwa esensi sejati yang dimurnikannya tidak akan murni, dan itu akan menyebabkan fondasi kultivasinya menjadi tidak stabil. Itu tidak sebanding dengan risiko berbahaya hanya untuk penilaian peringkat. Dia bermaksud untuk menggunakan beberapa hari yang tersisa untuk mengkonsolidasikan ranah, arus seperti sutra, dari latihan kekuatan. Dia terus melatih keterampilan tombaknya. Adapun temper tubuhnya dengan esensi sejati, pertama-tama dia akan mencapai peringkat setinggi mungkin untuk menerima lebih banyak waktu di 7 arai pembunuhan utama, dan kemudian dia akan memutuskan bagaimana melanjutkan. Bang! Lin akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan batu 100 jin itu jatuh ke tanah, membentuk awan debu saat menabraknya. Lin Ming meraih tombak dengan tangan kirinya, mengarah ke batu besar, dan mendorong tombaknya ke depan. Peng! Ada ledakan keras saat logam itu menghantam batu. Adegan luar biasa terjadi, tidak hanya batu besar itu ditusuk oleh tombak Lin Ming, tetapi batu itu juga hancur berkeping-keping, seolah-olah bubuk mesiu peledak telah diledakkan di tengah batu. Batu itu meledak menjadi pecahan kecil dan tersebar di mana-mana. Episode ke-82, dengan judul Kekuatan Jauh dan Luas. Langsung ke dalam alurnya. Melihat semua batu yang berserakan, Lin Ming menghela nafas ringan. Flow Like Silk, yang direkam dalam Chaotic Virtuous Combat Meridians berada pada tahap yang jauh lebih mendalam dan maju daripada Body Tearing Bone Shattering Fist. Batas tertinggi. Dari tinju penghancur tulang yang merobek tubuh,
hanya bisa menyentuh ambang arus seperti sutra. Jika dia mencapai sukses besar dalam aliran seperti sutra, latihan kekuatan, maka dengan tusukan tombak itu, batu besar itu akan meledak menjadi bubuk halus dan tersebar ke udara hanya dengan hembusan angin. Pada titik ini, Lin Ming dapat menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir pedang ramping Zhang Chang dan menggunakan esensi sejatinya sendiri untuk membubarkan esensi sejati Zhang Chang. Jika aliran seperti sutra miliknya bisa melangkah lebih jauh, maka Lin Ming bahkan mungkin bisa menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir keterampilan bela diri. Getarannya akan mengejutkan pengumpulan esensi sejati dan menyebarkan semua itu yang telah diringkas menjadi keterampilan bela diri, seperti batu besar itu. Jika esensi sejati tersebar, maka tidak akan ada keterampilan bela diri. Tidak peduli seberapa tidak terduga keterampilan bela diri yang dimiliki lawan, atau betapa cantik dan luar biasa, selama kultivasi mereka tidak terlalu jauh dari Lin Ming, maka dia akan dapat menghancurkannya dengan satu gerakan. Itu bisa dikatakan sebagai satu gerakan yang bisa menembus ribuan variasi. Aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan ini terlalu menantang surga. Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Semakin lama dan semakin jauh dia berkultivasi, dia menemukan semakin banyak betapa sangat kuatnya Chaotic Virtuous Combat Meridians sebenarnya. Dia baru mencapai lapisan pertama yang sempurna dari True Primal Chaos Formula, dan mencapai tahap awal aliran seperti sutra dan keterampilan awal lainnya. Jika dia berhasil mengembangkan ini ke tahap sukses besar di masa depan, dan mempelajari keterampilan yang lebih cerdik dan luar biasa, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia akan menjadi. Dalam ingatan tetua itu, dia ingat bahwa begitu dia mencapai tahap sukses besar dari Chaotic Virtuous Combat Meridians, dia akan bisa membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang istana Dao di tubuhnya. Begitu itu terjadi, vitalitasnya akan seperti pelangi yang melintasi dunia. Setiap raungan akan seperti melahirkan guntur, dan setiap kepalan sudah cukup untuk menghancurkan bulan dan menenggelamkan bintang. Seorang seniman bela diri yang telah mencapai tahap ini tidak pernah muncul dalam sejarah benua tumpahan langit, dan mungkin tidak akan pernah muncul. Kali ini saya mengalahkan Zhang Chang dan keributan darinya tidak kecil. Kekuatan saya meningkat terlalu dramatis beberapa bulan terakhir ini, itu benar-benar profil yang agak terlalu tinggi. Tetapi jika saya ingin mempertahankan semangat yang gigih ini, maka saya harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dengan eksposur seperti itu, saya mungkin telah menarik perhatian orang lain kepada saya yang ingin melihat apakah saya menyembunyikan sesuatu. Tetapi jika mereka benar-benar ingin memeriksaku, mereka mungkin hanya akan menemukan bahwa ada seorang guru di belakangku. Pertandingan judi antara Lin Ming dan Zhang Chang awalnya tidak tampak seperti itu adalah masalah penting, tetapi sekarang, kenyataannya adalah bahwa detail tentang pertandingan ini telah menyebar seperti angin melintasi 7 rumah bela diri yang mendalam, dan kemudian diteruskan ke jaringan informasi dari setiap kekuatan besar di kerajaan Sky Fortune. Nama Lin Ming juga muncul di meja konferensi rapat internal setiap kekuatan besar. Lin Ming, 15 tahun, Disciple 7 Profound Martial House Earth Hall. Pangkat saat ini, 126. Senjata, tombak. Untuk mengalahkan Zhang Chang yang berada di peringkat 103 di batu peringkat tidak dianggap sebagai perbuatan besar, tetapi orang yang mengalahkan Zhang Chang adalah Lin Ming. Lin Ming hanya berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 1 bulan, ini benar-benar mengejutkan. Ini adalah kecepatan pertumbuhan yang bahkan lebih menakutkan daripada murid lama dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Harus diketahui, bahkan jika itu adalah Ling Shen, Taku, atau Zhang Guanyu, mereka tidak akan memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan 1 bulan di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dan yang paling mencengangkan,
adalah bahwa Lin Ming telah mengalahkan Zhang Chang dengan teknik tombak dasar. Dari awal sampai akhir dia telah menggunakan satu gerakan tombak, naga banjir pergi ke laut. Meskipun gerakan ini, naga banjir menuju laut, memiliki nama yang bagus dan mengesankan, kenyataannya adalah bahwa itu hanya satu tusukan lurus biasa. Dalam pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu tentara yang menusukkan tombak bersama-sama, mereka akan mengeluarkan teriakan serempak, dan aura mengesankan yang akan terpancar dari mereka akan seperti naga banjir yang bergegas keluar laut. Itulah mengapa gerakan itu punya nama seperti itu. Namun, aura yang tak tergoyahkan itu berasal dari beberapa ratus ribu tentara yang memegang tombak bersama. Tidak pernah terdengar bahwa hanya satu orang yang memiliki kemegahan sedemikian rupa sehingga tombak mereka akan menjadi tempat naga banjir pergi ke laut, tetapi Lin Ming benar-benar telah mencapai keadaan ini. Kompetisi tersebut disaksikan oleh banyak ahli. Seorang amatir akan pergi untuk menikmati kesenangan, tetapi seorang ahli akan pergi untuk mengamati kebenaran. Taku secara pribadi telah menegaskan potensi tombak-tombak Lin Ming. Taku adalah talenta tingkat atas yang telah menjadi murid peringkat kedua di batu peringkat selama bertahun-tahun, jadi kata-katanya mengandung arti penting tertentu. Tapi Taku tidak menyebutkan bahwa sebelum tusukan tombak itu, Lin Ming juga menggunakan telapak tangan dan tinjunya yang memiliki kekuatan yang sulit dipahami mereka. Bahkan Ling Sen, yang sangat dikagumi Taku, sama sekali tidak mengerti apa artinya. Banyak orang telah melihat kepalan tangan dan telapak tangan itu. Namun, tidak banyak dari mereka yang dapat melihat bahwa ada kekuatan yang dalam dan misterius yang terkandung di dalamnya. Bahkan jika mereka benar-benar melihat kekuatan muskil ini, mereka masih tidak akan mengasosiasikannya dengan tinju penghancur tulang sobek tubuh, karena ada beberapa perbedaan antara tinju dan telapak tangan Lin Ming, dan tinju penghancur tulang sobek tubuh. Di luar itu, yang paling penting, tidak ada yang berani percaya bahwa Lin Ming akan dapat memahaminya, sebuah slip giok yang kehilangan 70% dari isinya, dan menggunakannya untuk menyelesaikan tinju penghancur tulang sobek tubuh. Karena halo terang yang mengelilingi Lin Ming ini, bakat dan jenius umum mulai didorong ke dalam bayangannya. Hasil adalah segalanya. Tidak peduli bakat Lin Ming, atau jika dia baru berusia 15 tahun, prestasinya adalah fakta yang mapan, dan dia sudah menekan orang-orang seperti Ling Sen dan Taku. Siapa yang tahu apakah Lin Ming akan mendapatkan prestasi yang lebih gemilang daripada Ling Sen dan Taku di masa depan. Semua kekuatan besar, pengaruh, dan organisasi tentu saja tidak akan melewatkan bakat yang meningkat ini. Namun, 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki aturan bahwa setiap keluarga, bahkan keluarga kerajaan, tidak dapat memasuki rumah bela diri selama periode sekolah dan berusaha merekrut murid. Ini untuk menghindari mempengaruhi ajaran normal rumah bela diri dan kultivasi para murid. Oleh karena itu, beberapa kekuatan besar dan pengintai keluarga besar akan melayang-layang di sekitar 7 rumah bela diri yang mendalam sepanjang tahun, dan menunggu Lin Ming meninggalkan sekolah. Tidak hanya mereka menunggu Lin Ming, tetapi mereka juga mengawasi perang peringkat 10.000 pembunuh arai baru. Mereka menunggu untuk melihat seberapa tinggi Lin Ming bisa mencapai saat ini. Tentu saja, mereka juga akan melihat dengan tepat semua murid baru lainnya di Balai Bumi. Pada penilaian terakhir, mereka tidak melihat apapun, tetapi setelah sebulan kelas, jika seseorang benar-benar jenius, mereka pasti akan menonjol. Hanya saja di bawah cahaya halo Lin Ming yang terbit dan bersinar terang, murid-murid lain hanya bisa mengambil peran pendukung yang sederhana. Bahkan juara kompetisi elit kota Yuelu, bakat nomor 1 keluarga Wang Yanfeng, hanya bisa seperti itu. Lin Ming sudah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 34 hari, dan sudah waktunya untuk penilaian arai 10.000 membunuh, seperti yang telah dijadwalkan.
Arai 10.000 pembunuh berada di lembah yang ditutupi oleh pedang bambu yang tampaknya arogan. Karena bambu ini telah lama dipelihara dengan susah payah, bambu itu tinggi dan lurus, dan ujung daunnya tajam. Alun-alun Ashlar terletak di tengah rumpun bambu pedang ini. Di tengah alun-alun Ashlar ada sebuah altar. Saat ini, banyak orang sudah berkumpul di sini dan berseliweran. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid Balai Bumi. Dari 20 murid Balai Bumi baru yang telah berada di sini bulan lalu, hanya 7 atau 8 dari mereka yang datang lagi. Agar tidak ada murid yang datang ke Arai 10.000 pembunuh hanya untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat lain, dan untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia, 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki ketentuan. Ketentuan ini adalah bahwa setiap kali seseorang ingin menantang Arai 10.000 pembunuhan, seseorang harus menggadaikan satu batu esensi sejati. Jika mereka tidak bisa naik setidaknya 5 peringkat, maka batu esensi mereka yang sebenarnya tidak akan dikembalikan. Untuk murid baru Balai Bumi, mereka hanya akan menerima satu batu esensi sejati per bulan. Ini adalah jumlah batu esensi sejati yang dibutuhkan untuk memasuki Arai 10.000 pembunuh. Oleh karena itu para murid yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk naik setidaknya 5 peringkat tidak akan ikut serta dalam penilaian ini, karena batu esensi sejati terlalu berharga bagi mereka. Pasangan Wang Mang dan Li Tai tidak muncul hari ini. Terakhir kali, kedua orang ini mengandalkan tentara bayaran dan latar belakang pertempuran mereka untuk mencapai peringkat di 160-an, tapi itu sudah batas mereka. Bahkan jika mereka ingin naik peringkat 5, itu tidak akan mudah dalam waktu sesingkat itu. Di kerumunan tidak hanya murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian, tetapi juga personel luar yang datang ke 7 rumah bela diri yang mendalam. Mereka telah berkumpul di sudut lembah dan melihat dari jauh situasi di Arai 10.000 pembunuh. Ini adalah agen intelijen, detektif yang dikirim oleh kekuatan besar. Tugas mereka adalah melaporkan kepada majikan mereka perubahan peringkat Lin Ming secepat mungkin. Menurut peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam, area seperti Arai 10.000 pembunuh dan Pagoda Indah, atau 7 susunan pembunuhan utama, adalah area terlarang di dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk atau berkeliaran. Para agen intelijen dapat tiba di lembah pegunungan menunjukkan bahwa tangan dan mata tuan mereka dapat mencapai langit dan memiliki otoritas tertinggi. Misalnya, kelompok 4 pria berpakaian abu yang diam-diam menunggu di rumpun bambu pedang, tuan mereka adalah putra mahkota dinasti saat ini. Episode ke-83, dengan judul Perjuangan Para Pangeran. Langsung ke dalam alurnya. Bahwa keempat pria berpakaian abu ini dapat memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam dan secara langsung melihat perang peringkat adalah berdasarkan hubungan putra mahkota. Ini sudah menjadi batasnya, mereka tidak bisa melanggar kebiasaan 7 rumah bela diri yang mendalam dan menghubungi Lin Ming secara pribadi di rumah bela diri, dan mencoba untuk memenangkan bakat. Di Kerajaan Keberuntungan Langit, 7 rumah bela diri yang mendalam adalah keberadaan menyendiri yang tidak berada di bawah yurisdiksi otoritas kekaisaran. Mereka bahkan tanpa batasan hukum sama sekali. Ini terutama karena 7 rumah bela diri yang mendalam berada di bawah subordinasi Sekte Kelas 3, 7 Lembah Mendalam. 7 Lembah Mendalam adalah raksasa menakutkan yang mendominasi otoritas kekaisaran. Terus terang, 7 lembah mendalam dapat dengan mudah menghapuskan penguasa yang dimahkotai dari suatu negara dalam area sekitar 200.000 mil. Jika seseorang tidak mematuhi perintah, Seven Valleys mendalam dapat langsung mengirim 3 atau 4 Master Siantian. Tuan-tuan ini bisa masuk dan keluar dari istana kerajaan tanpa perlawanan, dan hanya memotong kepala kaisar seolah-olah itu hanya hari lain. Untuk melihat lebih luas dari seluruh kerajaan keberuntungan langit,
para pejuang paling kuat seperti Qin Xiao, Mu Yi, dan lainnya, berada di sekitar panggung Hautian Tengah. Tapi orang semacam ini sudah sangat langka, dan kebanyakan dari mereka berkumpul bersama di 7 rumah bela diri yang mendalam. Siapa yang mereka bantu sulit untuk dikatakan. Dengan hanya segelintir master panggung Hautian menengah untuk melawan 3 atau 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Xiantian, bagaimana mereka bisa berpikir untuk membalas? Jadi, begitu Kaisar memberontak terhadap perintah 7 rumah bela diri yang mendalam, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Kemudian 7 lembah mendalam akan menunjuk 7 utusan mendalam untuk mendirikan Kaisar baru. Jika seluruh keluarga kerajaan memberontak, maka 7 lembah mendalam bahkan mungkin memusnahkan seluruh klan Kaisar. Dengan keberadaan yang mengerikan yang berada di luar akal sehat, Kerajaan Keberuntungan Langit, termasuk semua negara terdekat, menganggap 7 lembah mendalam sebagai kuil yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat dan dengan hati-hati melangkah di sekitarnya tanpa sedikit pun perlawanan. Dan obat-obatan berharga setiap negara dan batu esensi sejati harus dikirim dalam peti dan diberikan ke 7 lembah mendalam. Mereka bahkan harus mengirimkan tenaga dan tenaga untuk membantu Seven Valleys mendalam di pertambangan. Selama keluarga kerajaan dengan patuh mengikuti semua perintah, dan memberikan sumber daya, maka 7 lembah mendalam tidak akan ikut campur dalam urusan internal negara, dan bahkan sesekali akan membantu mereka menyingkirkan pemberontakan. Tentu saja, batasan mereka juga ada. Jika seorang raja benar-benar jahat dan jahat, atau pemerintah tidak kompeten, atau rakyat biasa tidak dapat hidup dan terus-menerus memberontak, maka 7 lembah mendalam akan menyerah pada pemerintahan saat ini dan mendirikan sebuah dinasti baru. Arti penting dari 7 lembah mendalam yang mendirikan 7 rumah bela diri yang mendalam di setiap negara adalah untuk mencari bakat dan jenius untuk dibawa ke 7 lembah mendalam, tetapi itu juga untuk memantau berbagai negara dan untuk memimpin mereka. Tugas utama master rumah bela diri bukanlah ajaran harian rumah bela diri, tetapi malah mengurus tanggung jawab untuk menambang dan memperoleh sumber daya negara, seperti batu esensi sejati, obat-obatan langka dan berharga, darah binatang buas, dan sumber daya serta bahan lain yang terus-menerus dikirim kembali ke 7 lembah mendalam. Master rumah bela diri dan 7 utusan mendalam memiliki otoritas yang sangat besar di kerajaan Sky Fortune. Master rumah bela diri bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengumpulan sumber daya dan pengelolaan 7 rumah bela diri yang mendalam, dan 7 utusan yang mendalam bertanggung jawab untuk mengawasi otoritas kekaisaran. Status mereka bahkan mendominasi kaisar. Dapat dikatakan bahwa 7 lembah mendalam adalah vampir penghisap darah raksasa yang menyedot semua sumber daya dari banyak negara dalam radius 200.000 mil. Namun, vampir penghisap darah ini terlalu kuat, jadi tidak ada negara yang berani memberontak. Faktanya, kepada penguasa negara-negara ini, mereka dengan senang hati akan mengorbankan sumber daya budidaya negara mereka dengan imbalan stabilitas di tanah mereka. Bagi manusia, kekayaan tak terbatas, perkumpulan wanita cantik, dan otoritas tertinggi mungkin lebih menarik daripada beberapa batu esensi sejati. Jadi menghadapi 7 rumah bela diri yang mendalam, keluarga kerajaan tidak berani ikut campur, dan juga harus berhati-hati di sekitar mereka. Tapi selama ada orang, pasti ada relasi dan koneksi. Bagaimanapun, 7 rumah bela diri yang mendalam dibangun di kerajaan Sky Fortune, dan itu tepat untuk memberi keluarga kerajaan beberapa kemudahan, seperti memungkinkan beberapa kerabat kaisar dan junior untuk memasuki aula manusia sebagai pengecualian. Misalnya, saat ini mereka telah mengizinkan 2 pangeran untuk mengirim pengintai ke 7 rumah bela diri yang mendalam untuk mengamati dan menonton perang peringkat arai 10.000 pembunuh. Semangat ya, jangan kalah dari Antek dari pangeran ke-10. Kepala keempat pria berjubah abu ini berkata. Dia tampak berusia lebih dari 40 tahun dan terlihat sangat biasa. Ya.
Kata tiga orang lainnya. Jika putra mahkota mengirim orang, maka pangeran ke-10, yang bersaing memperebutkan tahta, tentu saja akan mengirim beberapa juga. Orang-orang yang paling membutuhkan dukungan dari pembangkit tenaga listrik, seringkali bukanlah keluarga besar, atau kamar dagang, tetapi para jenderal dan pangeran. Para jenderal menjaga perbatasan dan perbatasan. Ketika mereka berbaris untuk berperang, mereka membutuhkan pembangkit tenaga listrik untuk menghadapi musuh dan menyelesaikan misi. Mereka juga harus cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri dan menghindari pembunuhan. Adapun para pangeran, mereka berkompetisi untuk lanskap negara, dan juga membutuhkan dukungan dari pembangkit tenaga listrik untuk membersihkan semua musuh mereka. Oleh karena itu, bagaimana mungkin orang-orang putra mahkota dan pangeran ke-10 tidak hadir? Sebelum Lin Ming, orang-orang yang menerima paling banyak perhatian di 7 rumah bela diri yang mendalam adalah Ling Sen, Taku, Zhang Guanyu, dan beberapa murid inti. Dari murid inti rumah bela diri, jika tidak ada kecelakaan yang tidak menyenangkan di masa depan, mereka pasti akan memasuki 7 lembah mendalam. Setelah itu, mereka mungkin tinggal di Seven Valleys mendalam, atau bahkan ditunjuk sebagai Seven Profound Martial House Master, atau dikirim karena alasan lain untuk Seven Valleys mendalam. Jika mereka tinggal di 7 lembah mendalam, maka keberadaan mereka akan jauh, dan hubungan mereka dengan kerajaan Sky Fortune tidak akan terlalu besar. Tetapi jika mereka menjadi 7 tuan rumah bela diri yang mendalam atau 7 utusan yang mendalam, maka itu akan luar biasa. Di kerajaan keberuntungan langit, status 7 tuan rumah bela diri yang mendalam dan 7 utusan yang mendalam melebihi kaisar. Dapat dikatakan bahwa jika seorang pangeran berhasil memenangkan murid inti yang suatu hari mungkin menjadi master rumah bela diri atau 7 utusan mendalam, maka peluang mereka untuk mewarisi tahta akan meningkat sebesar 50%. Jika mereka memenangkan murid inti yang telah menjadi tuan rumah bela diri atau 7 utusan yang mendalam, maka masalah mereka yang mewarisi tahta sudah bisa dianggap diselesaikan. Namun, semua dari 7 murid inti rumah bela diri yang mendalam selain Qin Xingxuan berasal dari keluarga bela diri kuno yang datang untuk berkultivasi. Mereka bahkan tidak termasuk dalam kerajaan keberuntungan langit, tidak ada harapan untuk mencoba memenangkan hati mereka. Selain itu, karena mereka bukan milik kerajaan Sky Fortune, di masa depan kemungkinan besar mereka tidak akan kembali ke kerajaan Sky Fortune, terlepas dari apakah mereka menjadi 7 utusan mendalam atau master rumah bela diri. Adapun Qin Xingxuan, dia berada dalam situasi yang sama. Dengan bakat kelas 6, dia telah memutuskan untuk mengejar jalan Xiantian, dan kemungkinan besar nantinya akan tinggal di 7 lembah mendalam. Karena tidak ada kesempatan untuk memenangkan murid inti, apa yang tersisa secara alami adalah master batu peringkat teratas dari tempat tinggal surgawi. Namun, sayangnya Ling Sen dan Taku adalah orang-orang militer. Mereka adalah talenta angkatan bersenjata barat daya pangeran yang ke-8, dan tidak memiliki kesempatan untuk dimenangkan. Adapun Zhang Guanyu, latar belakang keluarga orang ini adalah kamar dagang. Kamar dagang telah ada untuk waktu yang sangat lama hingga saat ini. Raksasa yang bisa berdiri begitu lama secara alami memiliki naluri pelestarian diri untuk tidak menjulurkan kepala di tempat yang tidak seharusnya, jadi mereka dalam keadaan apapun tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertempuran tahta. Untuk hal-hal seperti ini seperti di mana naga yang berjuang untuk merebut tahta, jika mereka berhasil mereka akan dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri, tetapi kamar dagang sudah sangat kaya. Mereka sama sekali tidak membutuhkan ganjaran gelar. Sebaliknya, jika mereka melampaui pengaruh mereka dan gagal, maka seluruh harta kekayaan keluarga mereka akan disita, dan ke-9 generasi keluarga mereka akan dihukum mati. Jadi Zhang Guanyu tidak akan bergabung dengan kekuatan besar manapun, dan malah mengabdikan hidupnya hanya untuk kamar dagang.
Saat tahta berubah, tiba-tiba muncul Lin Ming yang keluar seperti supernova yang mempesona. Bahkan jika bakat Lin Ming terbatas, dia mungkin akan mengejutkan semua orang di masa depan. Beberapa pangeran tidak akan menyisihkan mahal untuk memenangkan Lin Ming. Jika keajaiban ini berlanjut, maka pada akhirnya dia akan menjadi master yang unggul yang akan melampaui Ling Sen dan Taku. Adapun menjadi murid inti, mereka tidak pernah mempertimbangkan ini. Bagaimanapun, kualifikasi Lin Ming terlalu biasa. 1/4 jam sebelum arai 10.000 pembunuhan akan dimulai, pemimpin berjubah abu dari 4 detektif di bawah komando Putra Mahkota tiba-tiba menggerakkan wajahnya, dan berbisik, Lin Ming datang. Semangatlah. Ya, untuk misi ini, kita harus sukses, kita tidak boleh gagal. Bahkan jika kita tidak memenangkan Lin Ming, kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia jatuh ke tangan pangeran ke-10, jika tidak, kita akan membawa kepala kita ke Putra Mahkota. Petik 2. Episode ke-84, dengan judul Mengumpulkan Master. Langsung ke dalam alurnya. Beberapa napas setelah detektif berjubah abu itu mengucapkan kata-kata itu, Lin Ming muncul di sudut hutan bambu. Mata detektif itu seperti elang yang sedang mengukur mangsanya, Lin Ming. Sangat muda, bahkan belum 16 tahun. Wajahnya masih terlihat sedikit naif, tetapi jika saya melihat dengan cermat, saya dapat melihat ada aura tajam dan bangga yang mengejutkan di dahinya. Wajah dan aura ini, tentu saja bukanlah sesuatu yang berasal dari kolam kecil. Petik 2. Itu adalah tombak sepanjang 820 jin yang disebut pelangi penetrasi. Kemarin saya secara khusus pergi ke Divine Weapon Hall untuk bertanya kepada pemilik toko yang menjual tombak ini, bahwa seorang pemuda berusia 15 tahun akan memilih senjata berat yang sulit dipelajari, keberanian dan keberaniannya benar-benar terpuji. Jika suatu hari akan tiba ketika seorang pangeran mencoba melakukan kudeta terhadap putra mahkota atau merencanakan pemberontakan, maka Lin Ming dapat menguasai pelangi penetrasi ini untuk melindungi tuan kita kaisar. Tombak ini, dengan sekali sapuan, dapat merenggut nyawa banyak orang. Lin Ming ini, aku benar-benar harus memenangkan hatinya untuk yang mulia putra mahkota. Petik 2. Ketika Lin Ming tiba membawa pelangi penetrasi, dia hampir langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Beberapa dari tatapan ini sangat membara, seolah-olah mereka menanamkan citra dirinya ke dalam pikiran mereka. Setelah Lin Ming mempelajari True Primal Chaos Formula, persepsinya sangat tajam. Dia mengikuti tatapan tajam ini untuk melihat seorang pria berjubah abu berdiri di sudut rumpun bambu pedang. Pria berjubah abu itu sedikit ragu-ragu, apakah dia merasakan saya? Lokasinya sangat jauh dan menyatu, tidak ada alasan bahwa dia harus terlihat di kerumunan di mana semua orang melihatnya. Sayangnya, dia diperhatikan, karena dia merasa tatapan ini sangat berbeda. Lin Ming ini, pengamatannya terhadap orang lain seolah-olah dia memiliki semacam sensor khusus. Itu terlalu tak terbayangkan. Apakah kekuatan jiwanya lebih kuat dari yang lain? Pria berpakaian abu itu berkata sambil diam-diam mencatat karakteristik ini. Nanti, dia akan menyiapkan laporan dengan semua informasi untuk putra mahkota. Setelah Lin Ming tiba, dia memilih tempat untuk duduk dan meletakkan penetrating rainbow di atas lututnya. Dia memejamkan mata dan bermeditasi sambil mengendalikan napas. Murid-murid lain dari rumah bela diri sering memberikan penglihatan mereka kepadanya. Bahkan beberapa murid dari kediaman surgawi merasakan ketakutan samar terhadap kekuatan tubuh Lin Ming. Meskipun sampai sekarang kekuatannya lebih rendah dari mereka, mungkin segera dia akan menyusul dengan sangat cepat. 7 peraturan rumah bela diri yang mendalam menyatakan bahwa selama murid balai bumi memasuki peringkat 80 teratas dari batu peringkat, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengirimkan satu tantangan kepada murid manapun dari tempat tinggal surgawi.
Begitu mereka menang, maka mereka akan menggantikan murid itu dan menjadi murid baru dari kediaman surgawi. Yang kalah akan tersingkir. Jumlah murid kediaman surgawi ditetapkan pada 72 anggota. Di 72 orang ini, ada perubahan setiap bulan. Di akhir setiap perang peringkat setiap bulan, adalah normal untuk mengirim 2 atau 3 tantangan. Murid-murid Balai Bumi selalu bertujuan untuk mengusir murid-murid dari kediaman surgawi. Bagaimanapun, perbedaan dalam perlakuan antara murid-murid Balai Bumi dan tempat tinggal surgawi terlalu besar. Begitu mereka memasuki kediaman surgawi, mereka akan segera menerima hadiah tambahan, termasuk pil berkualitas tinggi, 15 batu esensi sejati, dan waktu 30 jam untuk menggunakan 7 susunan pembunuhan utama. Lin Ming akan mencapai 80 besar kali ini atau waktu berikutnya, dan kemudian menantang salah satu dari mereka. Jadi bagaimana mungkin orang-orang ini tidak khawatir? Tidak ada yang ingin diusir dari kediaman surgawi. Ini tidak hanya berarti kehilangan sejumlah besar sumber daya, itu juga kehilangan muka yang sangat besar. Sekarang, kerumunan itu dalam keributan yang kacau. Lian, Wu Weidao, Zuyan, 3 master di peringkat 50 besar tiba-tiba muncul. Penilaian 10.000 pembunuhan arai kali ini benar-benar kumpulan para master. Saat kerumunan berbicara, mata Lin Ming tertuju pada Zuyan. Bersama dengan Zuyan, tentu saja adalah Lan Yunyu. Lan Yunyu baru saja memasuki alun-alun Ashlar tempat dia berhenti. Dia bersembunyi di sudut rumpun bambu pedang, jelas tidak bersedia bertemu Lin Ming dan ditempatkan dalam situasi yang memalukan dan canggung. Lin Ming bahkan tidak melirik Lan Yunyu. Matanya tertuju pada Zuyan. Zuyan, kamu akhirnya muncul. Aku sudah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama lebih dari sebulan, dan ini pertama kalinya aku melihatmu. Petik 1. Zuyan juga memandang Lin Ming. Sangat sedikit orang yang tahu tentang perseteruan yang sedang berlangsung di antara mereka, jadi tatapan mereka tidak diperhatikan siapapun. Ini juga karena Lian dan Wu Weidao sama-sama memandang Lin Ming. Murid generasi yang lebih baru ini mungkin akan menjadi saingan yang kuat, memperhatikannya itu normal. Zuyan hanya memandang Lin Ming dengan sikap datar, tidak memiliki ekspresi di permukaan, seolah-olah dia tidak tahu siapa Lin Ming. Dia menatap Lin Ming sejenak, lalu berbalik. Namun pada saat itu, Lin Ming benar-benar merasa bahwa dalam mata Zuyan tersembunyi niat dingin dan membunuh. Pertarungannya dengan Zuyan telah dimulai karena Lan Yunyu, tapi sekarang, itu tidak lagi ada hubungannya dengan Lan Yunyu. Lin Ming menganggap Zuyan sebagai rintangan dalam jalan seni bela dirinya yang harus dia lewati untuk terus maju. Tetapi Zuyan, karena kekalahan dan frustrasinya yang berulang-ulang, menganggap Lin Ming sebagai duri di sisinya yang harus disingkirkan, jika tidak, jantung seni bela dirinya tidak akan pernah utuh, dan itu akan selalu memiliki duri. Pada awalnya, kedua belah pihak hanya ingin menginjak yang lain, dan menginjak mereka sehingga mereka tidak akan pernah bisa berdiri dari kegagalan. Tapi sekarang, mereka ingin langsung menghancurkan pihak lain, khususnya Zuyan, yang sudah merencanakan cara membunuh Lin Ming. Lihat, Bai Jingyun dan Murongzi, mereka juga 2 master di peringkat 50 besar. Petik 2. Semakin banyak master yang datang. Perang peringkat 10.000 pembunuh arai kali ini benar-benar konvergensi naga. Petik 2. Dengan penampilan Bai Jingyun dan Murongzi, mereka semua memikat mata semua orang yang hadir. Mereka menyebabkan kehebohan yang bahkan lebih besar dari Lin Ming. Lin Ming hanya menarik perhatian semua orang, tetapi 2 Bai Jingyun dan Murongzi ini membuat semua murid laki-laki terlalu bersemangat dan tidak nyaman untuk berdiri, dan mengirim semangat juang mereka melonjak ke langit. Alasannya adalah karena kedua orang ini adalah wanita yang sangat cantik. Awalnya tidak banyak murid perempuan di 7 rumah bela diri yang mendalam.
Murid wanita dengan kekuatan yang luar biasa, temperamen yang luar biasa, dan penampilan seorang dewi bahkan lebih sedikit. Gadis-gadis seperti Bai Jingyun dan Murongzi benar-benar adalah yang terbaik dalam hal perempuan. Di seluruh negeri, mustahil menemukan banyak orang seperti mereka. Kedua wanita tersebut secara kolektif disebut sebagai Seven Profound Proud Pair. Dapat dikatakan bahwa ribuan rahmat ditempatkan dalam satu tubuh. Banyak putra dari kekuatan besar dan keluarga besar berharap untuk mencium rambut wangi mereka. Namun, mereka selalu kembali dengan kegagalan total. Sebagai wanita cantik dan bangga, mereka sangat sombong dan belum tentu mau menikah dan menjadi istri pria. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan mencari naga di antara manusia. Status dan kekayaan saja tidak cukup, mereka juga menginginkan kekuatan dengan karakter moral yang baik. Zuyan dan orang lain seperti dia tidak cukup. Bahkan para pangeran yang ingin menikahi kedua gadis itu sebagai selir kerajaan tidak dapat melakukannya. Setelah kedua gadis itu tiba, Bai Jingyun melihat ke arah Lin Ming dan kemudian duduk di rerumputan bersih di tempat terbuka rumpun bambu, bersama dengan Murongzi. Mereka membahas beberapa hal feminin yang tertutup, dan tidak lagi peduli dengan perhatian orang lain. Setelah kedatangan Bai Jingyun dan Murongzi selesai, ada kehebohan lain di antara kerumunan. Ling Sen, Taku, astaga, astaga. Keduanya juga datang hari ini. Petik 2. Untuk Ling Sen dan Taku, tidak ada artinya lagi berpartisipasi dalam penilaian arai 10.000 pembunuhan. Peringkat mereka tidak tergoyahkan, dan mereka sudah berada di posisi pertama dan kedua, tidak ada tempat bagi mereka untuk naik peringkat. Mereka belum tentu di sini untuk berpartisipasi. Mereka mungkin datang untuk menonton perang peringkat. Petik 2. Memem. Ada kemungkinan, kali ini terlalu banyak master yang muncul. Bintang yang sedang naik daun Lin Ming bersinar terlalu terang, wajar bagi mereka untuk memperhatikannya. Petik 2. Lin Ming diam-diam memandang Ling Sen. Meskipun ketiga kalinya mereka bertemu. Pertama kali mereka bertemu, Lin Ming tidak merasakan betapa mengerikan dan menakutkannya seseorang yang bernama Ling Sen. Dengan peningkatan kultivasinya, dia semakin merasakan aura ketakutan Ling Sen. Meskipun budidaya Ling Sen dapat dibandingkan dengan Qin Xingxuan, Lin Ming benar-benar percaya bahwa Qin Xingxuan bukanlah tandingan Ling Sen. Ling Sen ini benar-benar mesin pembunuh berdarah dingin, hanya binatang buas. Di lapangan, semakin banyak master mulai berkumpul. Saat penilaian Tentousan Killing Arai akan dimulai, 9 master di peringkat 50 teratas telah tiba. Angka ini sudah cukup tinggi. Sepanjang tahun, hanya pada ujian akhir yang berlangsung di akhir tahun ajaran seseorang akan melihat pemandangan seperti ini di mana semua master top berkumpul. Episode ke-85, dengan judul Murongzi, Bai Jingyun. Langsung ke dalam alurnya. Penilaian akan dimulai secara resmi. Semua yang hadir yang ingin berpartisipasi dalam penilaian harus membayar satu batu esensi sejati untuk memasuki arai 10.000 pembunuh. Petik 2. Sebelum magang senior Diaken yang bertanggung jawab atas arai 10.000 pembunuhan menyelesaikan kata-katanya, Wang Yanfeng sudah menjadi orang pertama yang melompat ke altar. Wang Yanfeng, dia benar-benar semakin berani semakin dia frustasi. Aku ingin tahu berapa pangkat yang bisa dia naiki kali ini. Penonton di bawah panggung membahas kinerja penilaian Wang Yanfeng sebelumnya. Sebelumnya, dia berhasil mencapai peringkat 168, tetapi setelah penilaiannya selesai, beberapa orang lain telah melampaui dia, dan mereka telah mendorong Wang Yanfeng turun ke posisi ke-172. Wang Yanfeng menenangkan pikirannya dalam meditasi saat dia duduk di altar 10.000 pembunuhan arai. Dia telah menyadari bahwa hari ini, dia hanya akan memainkan peran kecil. Bahkan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, ini bukan panggungnya.
Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung dengan mantap, selangkah demi selangkah. Penilaian akan dimulai. Sebuah penutup cahaya jatuh di atas panggung, dan Wang Yanfeng memulai pembunuhannya. Sebagian besar dari 12 orang di atas panggung berada di sekitar peringkat 120. Saat penilaian mulai menurun, Wang Yanfeng adalah orang ketiga yang dikalahkan. Peringkat terakhirnya adalah peringkat 145. Wang Yanfeng ini berhasil melewati peringkat 150. Ini hanya sementara, dia akan didorong ke bawah nanti. Namun, bisa masuk ke peringkat 150 teratas di bulan kedua sangat bagus. Petik 2. Wang Yanfeng benar-benar adalah bakat yang sangat bagus, namun, lingkaran cahaya Lin Ming terlalu terang, dan dia benar-benar diabaikan. Putaran kedua. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam penilaian, naiklah ke atas panggung. Kata magang senior Diaken sekali lagi. Saat 12 posisi kosong, seorang gadis muda dengan pakaian ungu terbang ke atas panggung seperti embusan angin. Dia berdiri kokoh di suatu tempat. Gadis ini adalah Murongzi. Sister Jingyun, ayo selesaikan penilaiannya lebih awal. Baik, segera, Bai Jingyun pun tampil di atas panggung. Beberapa dari kerumunan berteriak kegirangan dan khawatir. Kedua wanita cantik dan angkuh ini berusia 17 dan 18 tahun. Mengesampingkan penampilan dan temperamen surgawi mereka, bakat seni bela diri kedua gadis ini dapat dianggap sebagai 10 besar generasi muda kerajaan Sky Fortune. Selain itu, keduanya juga memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, yang lain hanya bisa mendesah seolah-olah mereka adalah awan di atas mereka. Murongzi telah menghadiri 7 rumah bela diri yang mendalam selama 2 tahun, dan rankingnya adalah 36. Bai Jingyun telah berada di rumah bela diri selama 3 tahun, dan rankingnya adalah 26. Hasil ini, terutama Murongzi, sama baiknya dengan Zuyan. Ketika wanita cantik datang ke penilaian, selalu sangat mudah untuk menarik perhatian banyak orang. Bahkan banyak mata-mata yang menoleh, karena kekuatan besar tempat mereka bekerja, seperti Pangeran ke-10, selalu ingin menikahi kedua gadis ini. Tentu saja, dibandingkan dengan kedua gadis ini, Qin Xingxuan adalah eksistensi yang jauh lebih indah. Tapi Qin Xingxuan terlalu jauh dari ideal. Dia telah memutuskan untuk mengejar jalan menjadi Master Xiantian. Seorang Master Xiantian benar-benar legenda dari cerita, manusia bahkan tidak bisa berharap untuk menyentuh mereka. Menikahi Qin Xingxuan hanyalah impian orang bodoh, sehingga Murongzi dan Bai Jingyun menjadi semakin diinginkan oleh semua pria. Jika mereka menikahi mereka, mereka tidak hanya akan menikmati kebahagiaan menjadi suami mereka, tetapi mereka juga akan menerima dorongan besar dalam hidup mereka dari dukungan mereka. Dengan ini dan begitu banyak keuntungan lainnya, siapa yang tidak tergerak oleh ini? Jika mereka bisa menikahkan mereka bersama, itu akan menjadi puncak kehidupan. Bahkan para pangeran kerajaan tidak berani bermimpi dengan rakus. Cahaya penutup dari 10.000 pembunuhan arai jatuh di atas mereka, dan penilaian kedua gadis ini secara resmi dimulai. Beberapa murid laki-laki di aula manusia menatap tubuh kedua gadis ini saat mereka bermandikan cahaya, dan tinju mereka mengencang dan bibir bergumam, seolah-olah mereka bahkan lebih cemas daripada mereka tentang penilaian ini. Melihat ini, Lin Ming memiliki sedikit perasaan di hatinya. Ketika seseorang tahu betul di dalam hatinya bahwa mereka tidak dapat memperoleh sesuatu, dan bahwa ada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mereka, maka mereka bahkan mungkin lebih sungguh-sungguh memperhatikan, dan bahkan khawatir. Ini adalah kesedihan orang yang tidak relevan. Orang yang tidak relevan, bahkan jika mereka memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, jika mereka tidak bisa mekar seperti bunga musim semi di kerumunan berbakat kompetisi yang curam ini, maka mereka akhirnya akan menjadi orang yang tidak relevan.
Waktu senilai 6 batang dupa telah berlalu. Di altar, Murongzi terbatuk ringan, dan wajah kecilnya memucat saat dia turun dari panggung. Adegan ini sendiri membuat semua pria yang menatap mencengkeram tangan mereka dengan ekspresi khawatir. Jika mereka bisa menderita rasa sakit ini untuk Murongzi, mereka akan dengan senang hati menanggungnya. Peringkat terakhir Murongzi adalah 28. Peringkat ini benar-benar mengejutkan. Tak lama kemudian, Bai Jingyun juga turun dari altar. Peringkat terakhirnya, peringkat 22. Kedua wanita yang bangga dan cantik ini menjadi semakin mempesona. Jika 1 tahun lagi berlalu, itu mungkin bagi mereka untuk masuk 10 besar. Semua pengintai dengan cepat menyalakan jimat transmisi suara mereka dan melaporkan kepada tuan mereka. Masalah ini cukup untuk menjadi perhatian para pangeran. Kedua gadis ini benar-benar wanita dengan kualitas tertinggi. Namun sayang sekali bahwa tidak peduli bagaimana hati para pangeran tergerak, mereka tidak bisa memaksakan diri kepada mereka. Mereka takut akan kekuatan di belakang mereka, dan meskipun pengaruh mereka sendiri tidak kecil, mereka harus menghormati dan mematuhi perintah keluarga kerajaan. Para pangeran ini tidak bisa mengabaikan 7 rumah bela diri yang mendalam. Tidak ada organisasi, bahkan keluarga kerajaan, yang memiliki keberanian untuk memaksa seorang murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika mereka melanggar aturan 7 rumah bela diri yang mendalam dan menindas seorang murid, itu sama saja dengan memperlakukan 7 lembah mendalam dengan penghinaan. Kekuatan menakutkan dari 7 lembah mendalam sudah cukup untuk membuat keluarga kerajaan gemetar karena ketakutan. Putaran ketiga penilaian akan dimulai. Murid-murid yang ingin berpartisipasi, naik ke panggung. Magang senior Diaken mengumumkan sekali lagi. Setelah posisi dikosongkan, Zuyan menatap Lin Ming sekilas, dan kemudian perlahan-lahan melangkah ke atas panggung. Zuyan naik ke atas panggung. Dengan bakatnya, Zuyan belum tentu termasuk dalam 10 besar jenius di generasinya, tetapi perbedaannya tidak jauh. Dia berusia 17 tahun, dengan bakat kelas 4 yang superior. Dia telah menghadiri 7 rumah bela diri yang mendalam selama 2 tahun, dan peringkat batu peringkat adalah 30. Hasilnya hanya kalah dengan Murongzi. Tentu saja, untuk mencapai titik ini, Zuyan harus mengeluarkan lebih banyak tenaga dan waktu daripada Murongzi yang ceria dan tidak terlalu serius. Oleh karena itu bakat ini sebenarnya agak buruk. Dengan kekuatan dan bakat Zuyan, dia pasti telah menarik perhatian banyak negara besar. Namun, Zuyan ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi orang yang bisa dirayu dan dimenangkan. Putri kepala rumah tangga keluarga Zhu adalah Bibi Zuyan. Dia telah menikah dengan istana kerajaan dan kemudian menjadi permaisuri selir kerajaan. Dia adalah ibu dari pangeran ke-10 yang sangat berpengaruh. Jadi Zuyan telah ditakdirkan menjadi orang dari pangeran ke-10. Menurut aturan suksesi kerajaan Sky Fortune, putra seorang selir tidak bisa menjadi ahli waris. Namun kaisar tidak muda, dan permaisuri tidak memiliki anak. Oleh karena itu kaisar telah menetapkan putra pertama permaisuri selir kerajaan, pangeran ketiga, sebagai pewaris dan putra mahkota. Pangeran ketiga mulai membaca dan menulis pada usia dini, tetapi bakat seni bela dirinya hanya kelas 2. Kekuatannya terbatas, dan meskipun dia memiliki hati yang baik dan baik hati, tidak mungkin baginya untuk mewarisi tahta dengan aman. Tapi pangeran ke-10, bakat bela diri adalah yang tertinggi di antara semua putra kaisar di kelas 4 yang lebih rendah. Selain kerja keras ini, kultivasinya juga sangat tinggi. Di usia 20-an, pangeran ke-10 telah memerintahkan pasukan di perbatasan dan menjadi terkenal sebagai pejuang gagah berani yang berulang kali memenangkan banyak eksploitasi militer. Dia kemudian diberi gelar Raja Awan, dan dianugerahi mahkota emas ungu, dan jubah kerajaan dengan naga bercakar 4.
Di kerajaan keberuntungan langit, tidak setiap putra kaisar akan dianugerahi gelar agung. Ada dua gelar berbeda, yang pertama adalah pangeran, dan yang kedua adalah seorang adipati. Pangeran adalah gelar peringkat pertama, misalnya Raja Awan Pangeran ke-10, dan mereka juga dapat memiliki wilayah dan memiliki kekuatan yang setara dengan harta nasional seperti segel giok kerajaan. Tetapi Sang Duke hanyalah gelar peringkat kedua, dan mereka hanya dapat memiliki sebuah rumah bangsawan. Soal kekuasaan dan pengaruh antara partai yang berkuasa dan partai oposisi, kekuatan Pangeran ke-10 bahkan lebih tinggi dari putra mahkota. Siapapun bisa menebaknya di tangan siapa tahta akan jatuh di masa depan. Begitu Pangeran ke-10 naik tahta, maka Zhu Yan akan menjadi sepupu kaisar yang lebih muda. Ibu Zhu Yan hanyalah seorang selir dari keluarga Zhu, dan hanya bisa dikenal sebagai anak selir. Tapi bibinya sebenarnya adalah permaisuri selir kerajaan, dan dia berhubungan dengannya melalui ayahnya. Meskipun hubungan darah mereka agak jauh, dengan kekuatan Zhu Yan yang luar biasa, dia pasti bisa mendapatkan kepercayaan berharga dari kaisar baru. Penilaian dimulai. Setelah Zhu Yan memasuki area 10.000 pembunuhan, orang-orang segera menyalakan dupa untuk mengukur waktu. Dupa mulai terbakar satu demi satu, dan segera dupa kelima habis. Zhu Yan baru sekarang memiliki kulit yang sedikit melemah. Saat dupa ke-6 dinyalakan dan hampir terbakar, Zhu Yan mengeluarkan batuk dan dikirim keluar dari area 10.000 pembunuh. Peringkat terakhir, 32. Lin Ming diam-diam melihat peringkat ini dan tidak berpikir itu mengejutkan. Zhu Yan sudah berada di 7 tempat tinggal surgawi yang mendalam selama lebih dari setengah tahun. Pada saat itu, kultivasinya hanya berada pada puncak transformasi tubuh tahap ketiga, tetapi sekarang ia telah menembus tahap keempat transformasi tubuh. Itu tidak biasa untuk kultivasinya meningkat pesat. 32. Bulan lalu peringkat saya 126. Lin Ming menelusuri batang penetrating rainbow yang dia bawa di punggungnya dan tanpa sadar menjilat bibirnya. Lalu, saya akan naik ke atas panggung, untuk melihat seberapa lebar jarak antara saya dan Zhu Yan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.